Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Bongkar pengacau pasar. Aktivitas pasar menjelma degup jantung masyarakat. Pasar yang ramai, tertib dan sehat menjadi dambaan semua pihak. Kemunduran dan kemajuan pasar tradisional tidak hanya sebagai pertaruhan ekonomi kelas menengah ke bawah, melainkan jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Betapapun kian canggihnya pola hidup yang diterapkan masyarakat, posisi pasar tradisional belum sepenuhnya tergantikan. Malahan, semangat modernisasi perlu sekuat tenaga turut diadopsi pasar tradisional demi menghilangkan kesan semeraut, kumuh, dan dianggap sebagai tempat yang jauh dari kata aman. Badan Pusat Statistik atau BPS melansir, jumlah pasar tradisional pada 2020 masih mendominasi ketimbang mal dan pasar modern. Jumlah keseluruhannya mencapai 16.230 unit. Sementara jumlah seluruh mal di Indonesia hanya 2.133 unit. Di Provinsi Lampung, jumlah pasar tradisional mencapai 651 unit, sementara mal 12 dan pasar modern 38. Berdasarkan tahun berdirinya, jumlah pasar tradisional yang berdiri kurang dari 5 tahun mencapai 4%, 6-10 tahun 6%, 11-20 tahun 11%, 21-30 tahun 17%, dan lebih dari 30 tahun 68%. Setidaknya ada 2 pekerjaan besar dan berkejaran dengan waktu yang penting dilakukan pasar tradisional. Pertama, revitalisasi. Kedua, digitalisasi. Revitalisasi pasar penting dilakukan demi meningkatkan daya saing, menggenjot kesejahteraan para pedagang, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan, serta mendorong terjadinya penguatan pasar dalam negeri di era persaingan global. Sayangnya, upaya revitalisasi justru kerap dihadapkan dengan kerelaan dari para pedagang itu sendiri. Di kota Bandar Lampung, langkah revitalisasi pasar SMAP layak mendapatkan dukungan semua kalangan. Ikhtiar penertiban demi penertiban yang dilakukan pemerintah kota atau Pemkot Bandar Lampung tiada lain adalah demi mendorong kesiapan daya saing pasar tradisional yang dinilai makin keteteran. Pasar SMAP mulanya memang merupakan pasar yang terbentuk secara alamiah sebagai tempat bertemunya para pedagang dan pembeli. Lantaran kian ramai, maka pada 2003 Pemkot meresmikannya sebagai pasar dengan bangunan yang layak di lokasi dekat Sekolah Menengah Ekonomi Pertama atau SMEP. Perjuangan itu pun tak melulu mulus. Setelah lebih dari 16 tahun sempat terbengkalai, rencana pembangunan pasar pun kembali dilanjutkan pada 2019. Hingga akhirnya pada Oktober tahun lalu, para pedagang sudah bisa menempati gedung baru yang dibangun dengan anggaran sekitar 45 miliar rupiah. Sayangnya, para pedagang justru mengeluhkan sepinya pembeli sejak berpindah lapak ke bagian dalam gedung. Bahkan, hal itu menyebabkan sebagian dari mereka kembali menjajakan dagangannya di pinggiran jalan. Iktikat tidak kompak ini pun lantas menuai dampak. Para pembeli pun enggan masuk ke lokasi pasar sebenarnya. Pedagang yang taat pada penertiban dirugikan oleh sekelompok penjual yang hanya berkiblat pada hitung-hitungan untung sesaat. Kita ingin Pemkot bisa bertindak lebih tegas. Penertiban dan pembenahan pedagang untuk menempati lapak yang disediakan merupakan sesuatu yang tidak lagi bisa ditawar. Sebab jika dibiarkan, hal itu berpotensi kian membuat pasar tradisional kian ditinggalkan. Tersingkir betapa tertib dan bersihnya pasar modern maupun swalayan. Begitu pula dengan pentingnya kesadaran bersama antara pembeli dan penjual. Semua pihak mesti saling rela demi masa depan pasar tradisional yang kian hari makin sepi karena egoisme mempertahankan stigma kesemrautan.
Oke, Bang Is, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk kali ini? Ya, tajuk kita untuk edisi Kamis 27 Oktober ini berkaitan dengan bagaimana kita menggerakkan perekonomian rakyat yang hari ini kita ketahui betapa susahnya para menengah ke bawah untuk mencari nafkah. Artinya kita lebih pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kita soroti dalam tajuk kali ini bagaimana pengelolaan pasar tradisional. Kita ketahui pasar tradisional itu terbentuk dari keinginan masyarakat. Ya kan, kalau umpama pasar modern itu lebih kepada kepentingan pemilik modal. Begitu juga mall. Nah, di era hari ini kita ketahui berdasarkan Badan Pusat Statistik melansir jumlah pasar tradisional pada tahun 2020 masih mendominasi ketimpangan mall dengan pasar modern, dan jumlah hari ini mencapai 16.235 unit. Sementara untuk jumlah mall seluruh Indonesia itu hanya 2.133. Artinya betapa orang lebih melihat bagaimana pasar tradisional ini sesuatu yang memang dimiliki oleh masyarakat menengah ke bawah. Dengan demikian, kalau kita melihat ketimpangan antara pasar modern dengan pasar tradisional, artinya banyaklah pasar tradisional ya hari ini yang dikunjungi oleh masyarakat, tapi di sisi lain kita perlu bagaimana pasar-pasar tradisional itu harus dikelola, ditata dengan baik, ya kan? Nah, di Lampung sendiri pasar tradisional itu mencapai 651 unit, ya kan? Mall sendiri 12 unit dan pasar modern 38 unit. Dan kita ketahui bahwa di Bandar Lampung contohnya berbagai pasar hari ini, pasar-pasar modern, pasar-pasar tradisional yang kita ketahui banyak ruko-ruko atau petak-petak yang kosong, ya kan? Berbagai pasar yang didirikan oleh pemerintah, umpama pasar Kemiling, ya kan? Itu petaknya kosong, tapi lebih kepada pasar tani yang lebih banyak dikunjungi oleh masyarakat. Itu artinya masyarakat membentuk perputaran ekonomi itu berdasarkan kesepakatan yang tidak tertulis di dalam proses jual beli. Nah, pasar-pasar ini banyak dikunjungi, dan pasar-pasar ini biasanya kalau di Lampung itu ada pasar tempel, ya kan? Lebih banyak dikunjungi oleh masyarakat ketimbang pasar yang didirikan pemerintah. Nah, ini harusnya pemerintah khususnya di Lampung dan juga di Bandar Lampung mensurvei kenapa terjadinya ketimpangan seperti ini. Maka itu jangan kita menyalahkan para pedagang, memang para pedagang menjual dagangannya itu di tempat-tempat yang ramai. Oke, revitalisasi tentunya dibutuhkan ya Bang Is di dalam revitalisasi sini. Dan digitalisasi. Wah, luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bang Is tentunya. Untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.